Ini adalah kota tua Jakarta, sebuah kota yang telah mengarungi sejarah panjang sejak masih berupa pelabuhan kerajaan Pajajaran di abad ke-12 bernama Sunda Kelapa, yang berubah menjadi Jayakarta setelah ditaklukkan oleh Fathaillah pada tahun 1527 dan menjelma menjadi Batavia setelah dihancurkan oleh Jan Pieterszoon Koen pada tahun 1619, sebelum akhirnya diperluas dan bertransformasi menjadi Jakarta di masa kini. Batavia dirancang dengan gaya Eropa, lengkap dengan benteng, dinding kota serta kanal-kanal, dan menjadi pusat administratif Hindia Belanda. Tak heran, bangunan-bangunan di era ini penuh dengan nuansa Eropa. Bangunan-bangunan ini sebagian masih dapat bertahan hingga kini, walaupun sebagian yang lain telah sirna. Sejak dicanangkan sebagai kawasan heritage oleh Gubernur Ali Sadikin pada 1972, kota tua direvitalisasi untuk mempertahankan warisan budaya kota serta melestarikan nilai-nilai sejarah bersamaan dengan mengembangkan potensi ekonomi kota tua, yang hasilnya dapat kita saksikan saat ini, walaupun belum sempurna. Sebut saja kawasan Kali Besar yang sudah ditata semakin cantik, kawasan sekitar stasiun kota yang kini terlihat lebih rapi. Demikian pula dengan kawasan Taman Fathaillah yang vibes-nya makin terasa seperti di Eropa. Pagi itu Taman Fathaillah nampak masih sepi, namun beragam aktivitas mulai terlihat di sana. Mungkin kita semua sudah familiar dengan keberadaan Gedung Museum Sejarah Jakarta yang sering juga disebut Museum Fathaillah, atau minimal pernah berfoto-foto di sana. Namun, pernahkah Anda membayangkan betapa banyak peristiwa pernah terjadi di sini? Pernahkah Anda membayangkan bahwa tempat ini pernah menyimpan cerita kelam di masa penjajahan? Bangunan itu berumur hampir 300 tahun dan masih utuh hingga sekarang. Kayu-kayunya belum lapuk, apalagi dinding betonnya masih kokoh hingga saat ini. Dengan dinding berwarna putih dan kusen pintu yang dicat hijau, gedung bekas balai kota ini terlihat anggun. Namun, ternyata ini bukanlah balai kota pertama yang dibangun di Batavia. Awalnya, balai kota pertama di Batavia dibangun pada tahun 1620 di tepi timur Kali Besar. Namun karena menghadapi serangan Sultan Agung dari Mataram, balai kota ini akhirnya dibongkar pada tahun 1626. Sebagai gantinya, atas perintah Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Koen, balai kota yang baru dibangun kembali pada tahun 1627 di daerah Nieuwmarkt atau sekarang Taman Fathaillah. Menurut catatan sejarah, balai kota kedua ini hanya bertingkat 1 dan pembangunan tingkat kedua dilakukan kemudian. Tahun 1648, kondisi balai kota sangat buruk. Tanah di kota Batavia sangat labil dan beratnya bangunan ini menyebabkan perlahan-lahan turun dari permukaan tanah. Akhirnya pada tahun 1707 atas perintah Gubernur Jenderal Johan van Horn, bangunan ini dibongkar dan dibangun ulang dengan menggunakan pondasi yang sama. Peletakan batu pertamanya dilakukan pada 25 Januari 1707 oleh Petronella Wilhelmina van Horn, putri Gubernur Jenderal van Horn. Balai kota ini dibuat menyerupai Istana Dam di Amsterdam, terdiri atas bangunan utama dengan 2 sayap di bagian timur dan barat. Selama 2 abad, Balai Kota Batavia ini digunakan sebagai kantor administrasi Kota Batavia.
Selain berfungsi sebagai balai kota, gedung Stadhuis ini juga digunakan sebagai Dewan Kota Praja dan Raad van Justitie atau Dewan Pengadilan. Untuk menunjang fungsi tersebut, Balai Kota Batavia juga mempunyai ruang tahanan yang pada masa VOC dijadikan penjara utama di Kota Batavia. Kalau Anda berkunjung ke tempat ini, Anda akan menemukan beberapa ruang penjara bawah tanah yang masih terawat kondisinya. Keberadaan penjara bawah tanah ini adalah untuk menampung para tahanan atau bahkan tokoh masyarakat yang dianggap melawan pemerintahan Belanda pada saat itu. Penjara-penjara ini adalah potret kelam kekejaman pemerintah kolonial di masa lalu. Saat menginjakan kaki di depan pintu, kesannya cukup menyeramkan. Penjara-penjara ini sangat sempit, gelap dan lembab, serta memiliki atap setengah lingkaran yang pendek sehingga tahanan tidak bisa berdiri. Seluruh dindingnya terbuat dari tembok beton dan hanya di bagian depan terdapat jendela kecil dengan jeruji besi yang sangat kekar. Selain kondisi ruangan yang miris, para tahanan ini dibelenggu kaki tangannya menggunakan rantai yang diikatkan dengan bola-bola meriam. Karena hampir tidak ada ventilasi dan minimnya cahaya penerangan, akhirnya banyak tahanan yang meninggal sebelum diadili di pengadilan. Sebagian besar dari mereka meninggal karena menderita kolera, tifus, dan kekurangan oksigen. Saat ini, ruang-ruang penjara bawah tanah ini masih ada, lengkap dengan puluhan atau mungkin ratusan bola-bola meriam yang tersimpan dalam kegelapan, yang menyisakan aura kemuraman, bahkan saat tempat ini ramai dengan riuh rendah wisatawan yang datang berkunjung. Sebuah fakta menarik, gedung Stadhuis ini rupanya juga pernah digunakan sebagai tempat penahanan beberapa tokoh pahlawan Nusantara seperti Pangeran Diponegoro, Untung Suropati, juga Cut Nyak-Dien. Namun demikian, mereka tidak ditahan di penjara bawah tanah, namun ditempatkan di salah satu ruangan khusus di gedung Balai Kota. Potret kelam masa lalu di Balai Kota tidak hanya tergambar di ruangan penjara bawah tanah. Halaman gedung Balai Kota juga menyimpan kisah yang tidak kalah kelamnya. Di masa lalu, halaman Balai Kota menjadi tempat pelaksanaan hukuman mati bagi para penjahat atau yang dianggap penjahat. Dan berbeda dengan saat ini, di mana hukuman mati dilaksanakan secara tertutup, pada masa pemerintahan kolonial, hukuman mati justru dilakukan secara terbuka dan dihadiri banyak orang bagai sebuah pertunjukan. Ribuan orang datang berduyun-duyun ke Stadhuis Plein menaiki tram yang dulu lalu lalang di depan Balai Kota. Sisa jalurnya masih ada bekasnya hingga sekarang. Dan tidak hanya orang yang akan menonton pelaksanaan hukuman, para pedagang kaki lima pun memanfaatkan momen keramaian ini untuk meraup untung. Bagi pemerintah kolonial, selain memberikan ganjaran kepada para penjahat, hukuman mati menjadi strategi untuk meredam pemberontakan. Karena itu, masyarakat diwajibkan menonton hukuman mati. Dan kala itu, bentuk hukuman mati cukup bervariasi. Ada yang dipancung, digantung, atau badan ditarik hingga terbelah. Juga berbagai macam variasi lain yang sama sekali tidak manusiawi untuk ukuran zaman sekarang. Akibat perluasan kota Batavia di akhir abad ke-19, aktivitas Balai Kota Batavia dipindahkan pada tahun 1913 ke Tanah Abang West atau Jalan Abdul Muiz, Jakarta Pusat, dan dipindahkan lagi ke Koningsplein-Zuid pada tahun 1919 atau Jalan Medan Merdeka Selatan sampai saat ini. Bekas bangunan Balai Kota sempat digunakan sebagai beberapa kantor, hingga pada akhirnya pada tahun 1970, bangunan bekas Balai Kota Batavia ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya.
dan oleh Gubernur Ali Sadikin, bekas balai kota direnovasi dan diresmikan pada tanggal 30 Maret 1974 sebagai Museum Sejarah Jakarta. Objek-objek yang dipamerkan di museum ini antara lain perjalanan sejarah Jakarta, replika peninggalan masa Tarumanegara dan Pajajaran, hasil penggalian arkeologi di Jakarta, mebel antik mulai dari abad ke-17 sampai 19, juga ada keramik, gerabah, dan batu prasasti. Koleksi-koleksi ini terdapat di berbagai ruang seperti Ruang Prasejarah Jakarta, Ruang Tarumanegara, Ruang Jayakarta, Ruang Fathahillah, Ruang Sultan Agung, dan Ruang Batavia. Di belakang gedung juga diletakkan patung Dewa Hermes yang merupakan dewa keberuntungan dan perlindungan bagi kaum pedagang menurut mitologi Yunani, yang tadinya berada di perempatan Harmoni. Ada juga prasasti peringatan Peter Eberfeld, seorang tokoh keturunan Indo-Jerman Siam yang dihukum mati oleh VOC pada tahun 1721 karena dianggap memimpin konspirasi dan sejumlah kekacauan yang bertujuan menentang kekuasaan VOC pada masa itu. Yang replika prasastinya ada di Museum Taman Prasasti. Hari mulai beranjak siang. Ruang terbuka dengan paparan sinar matahari yang melimpah tidak menyurutkan para pelancong yang sedang menikmati waktunya di Taman Fathahillah. Mereka seolah tidak menyadari keberadaan sebuah bangunan unik berbentuk segi delapan yang ada di tengah-tengah lapangan. Tapi, bangunan apakah itu? Menurut sebuah lukisan yang dibuat oleh Johannes Rach, di tengah Stadhuisplein terdapat sebuah bangunan air mancur berbentuk heksagonal yang merupakan satu-satunya sumber air bagi masyarakat setempat dari tahun 1743 hingga akhir abad ke-19. Air itu berasal dari pancoran glodok yang dihubungkan dengan pipa menuju Stadhuisplein. Bangunan ini entah bagaimana sempat hancur dan lenyap begitu saja. Namun pada tahun 1972, pada saat dilakukan penggalian di lapangan, ditemukan fondasi air mancur lengkap dengan pipa-pipanya. Dan dari situlah dibuat kembali replika air mancur sesuai dengan gambaran Johannes Rach yang hasilnya dapat kita lihat saat ini. Di sekitar Stadhuisplein terdapat beberapa meriam yang seolah-olah menjadi penjaga tempat ini. Tapi di antara beberapa meriam ini terdapat sebuah meriam yang berbeda. Itulah meriam si Jagur yang legendaris. Meriam si Jagur dibuat oleh seorang Portugis bernama Manuel Tavares Bacaro di Macau, China. Di sana, meriam ini ditempatkan di benteng Saint Jago de Barra. Dari kata Saint Jago inilah, meriam kemudian mendapatkan julukan si Jagur. Si Jagur dipindahkan dari Macau ke Malaka pada suatu waktu di abad ke-16. Kemudian dibawa ke Batavia oleh Belanda setelah merebut Malaka pada 1641. Si Jagur sendiri memiliki panjang 3,85 meter dan kaliber 25 cm dengan berat 3,5 ton. Tapi, kenapa di belakang meriam ini dihiasi sebuah simbol tangan yang sering dianggap cabul? Saya sendiri kurang paham apa dan kenapanya. Namun simbol tangan ini kira-kira seperti simbol lingga yoni dalam budaya Hindu.
Walaupun ada juga pendapat bahwa lambang jari dilipat tersebut disebut Fico dalam bahasa Portugis, yang berarti good luck atau semoga beruntung. Entah mana yang benar. Hari semakin beranjak senja. Pengunjung Taman Fathaillah bukannya semakin sepi, tetapi malah semakin ramai. Terlebih lagi, di tempat itu sering diadakan pagelaran seni maupun berbagai macam pertunjukan, sehingga selalu hidup dengan denyut aktivitas para pelancong yang datang. Mungkin ini lebih baik daripada harus mempertahankan aura seram maupun kengerian yang sering terjadi di sini pada masa lampau. Terima kasih telah menonton. Saya Anjas. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalam.